Shalom, selamat malam semuanya. Bertemu kembali dengan kami keluarga Imaging Ministry dalam acara cakap-cakap tentang Tuhan. Di malam-malam hari ini bersama saya kembali Arliani Ginting. Kita punya tema malam hari ini yaitu Heart of Worship. Nah, bagaimana kita akan belajar bersama-sama dan kita akan sharing bersama-sama tentang bagaimana kita harus punya hati yang menyembah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai acara kita ini, saya menyapa dulu seluruh anak-anak muda yang mengikuti acara live streaming kami dan juga yang mungkin belum bisa ikut bergabung dengan kami dan nanti mengikutinya di selanjutnya. Tapi kami sapa semuanya, salam semuanya, selamat menikmati hari Sabtu malam Minggu. Kiranya kita semuanya berada dalam baik-baik saja karena kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita punya tema yaitu Heart of Worship. Nah, kenapa saya mengambil tema ini di malam hari ini? Karena bukan kebetulan, tapi beberapa waktu ini saya begitu menyukai dan terkesan dan sangat diberkati dengan lagu Heart of Worship ciptaan dari Matt Redman. Nah, saya akan bacakan sedikit ulasan tentang lagu ini yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Matt Redman. Nah, di sini dijelaskan bahwa beliau menuliskan lagu ini karena terinspirasi dari gerejanya yang beberapa waktu yang lalu itu sebelum lagu ini diciptakan. Nah, pada waktu itu di gerejanya sudah tidak ada lagi kerinduan untuk menyembah Tuhan. Jadi mungkin bisa kita lihat juga kepada kehidupan pribadi kita. Nah, di sini pada masa itu beliau melihat bahwa orang datang beribadah ke gereja hanya sebagai rutinitas dan hanya ingin menikmati gitu loh, menikmati alunan musik, ya kan, bertemu dengan teman-teman dan ya memang seperti hanya kebiasaan aja gitu loh, rutinitas saja. Memang hari Minggu ya harus beribadah. Nah, seperti itu. Jadi beribadah itu bukan satu kerinduan lagi gitu loh. Tidak ada lagi rasa haus dan lapar akan Tuhan gitu loh. Nah, jadi akhirnya pada masa itu beliau mempersingkat pujian yang dinaikkan dan mengambil waktu bagi jemaat untuk berdiam ada waktu untuk berdiam sebentar untuk menikmati hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, disitulah akhirnya beliau melihat bahwa ada perubahan gitu loh. Orang boleh mengekspresikan dirinya ketika mereka punya waktu pribadi dengan Tuhan gitu loh. Nah, jadi di ibadah itu dibiarkan dibuat beberapa waktu untuk jemaat ini punya waktu pribadi dan mereka boleh mengekspresikan kasih mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Mereka boleh berbicara sendiri kepada Tuhan. Nah, jadi kadang kita juga boleh lihat pada kehidupan pribadi kita gitu loh. Apalagi di masa-masa sekarang ini, kita sudah mengalami masa-masa pandemi ini dari mulai bulan Maret sampai sekarang udah bulan November. Nah, mungkin kita mengalami kejenuhan atau mungkin kita mengalami yang namanya bosan, putus asa, atau mungkin ibadah pun mungkin menurut kita sudah seperti, atau mungkin sudah banyak juga yang tidak mengikuti ibadah lagi gitu loh. Karena kan jujur aja saya sendiri pun kalau mengikuti diri saya gitu loh untuk mengikuti ibadah ibadah seperti yang kita sekarang yang kita ikuti gitu kan. Kadang-kadang kita juga merasa bosan. Bahkan kadang-kadang kita membiarkan ya kan handphone kita itu ya seperti ngomong sendiri aja gitu. Kita melakukan aktivitas yang lain gitu loh. Padahal ini lagi ibadah online. Nah, seperti itu. Padahal kan kalau kita ibadah seharusnya gimana kita beribadah di gereja, harusnya begitu juga kita beribadah di rumah walaupun kita di rumah. Nah, seperti itu. Nah, coba kita koreksi dan cek kepada diri kita sendiri gitu loh. Apakah pada saat ini kita masih punya hati yang rindu, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, ataukah pada beberapa waktu ini ketika kita menaikkan pujian atau penyembahan kepada Tuhan hanya sekedar ucapan aja gitu, hanya sekedar lip sync aja gitu loh. Ya nyanyi udah sekedar nyanyi aja. Ya pujiannya sekedar dinyanyikan aja. Worshipnya sekedar dinyanyikan aja. Apakah seperti itu? Masih enggak kita merasakan hadirat Tuhan dalam diri kita gitu loh.
Masih gak kita merasakan hadirat Tuhan di dalam hati kita ketika kita menaikkan penyembahan kepada Tuhan? Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing gitu loh. Masihkah kita punya kerinduan kepada Tuhan, atau kita hanya sekedar beribadah hanya sekedar supaya ya udah, karena hari Minggu memang dulu juga hari Minggu harus beribadah, sekarang karena ibadahnya online, ya sudah saya ikutin aja dulu ibadah online, baru kita melakukan aktivitas yang lain. Apakah sudah seperti itu gitu loh? Nah, coba kita cek diri kita masing-masing. Dan apakah sampai hari ini kita masih punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan? Contohnya kita punya saat teduh, ya kan? Masih setia nggak kita? Masih konsisten nggak kita baca Alkitab? Atau waktu saat teduh kita dengan Tuhan masih konsisten nggak kita sampai hari ini gitu loh? Nah, karena di masa-masa sekarang ini, di saat-saat yang seperti sekarang ini, justru kita harus memperkuat gitu loh, dan memperbanyak punya hubungan dengan Tuhan gitu loh, memperbanyak waktu-waktu kita untuk berdoa gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak punya hubungannya intim dengan Tuhan pada masa-masa sekarang ini, kita akan terikut dengan situasi dan kondisi yang sekarang kita hadapi gitu loh. Kita juga bisa mengalami yang namanya masa-masa kritis gitu kan, masa-masa yang frustasi, atau mungkin kita malah putus asa. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita punya lingkungan atau teman-teman yang tidak punya level iman yang sama dengan kita gitu loh, atau di atas kita. Nah, makanya kan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus bergaul dengan orang-orang yang juga memang ya sepadan dan seiman dengan kita gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara pergaulan kita tidak baik, pergaulan kita tidak benar, pergaulan kita buruk, akhirnya kita juga ikutan jadi tidak mencerminkan seperti anak Tuhan gitu loh. Nah, jadi kita kalau punya masalah, kalau punya problem, punya sesuatu yang sedang kita pergumulkan gitu loh, kalau kita sharing kepada orang yang salah, kita kan diberikan jalan keluar yang salah gitu loh. Jadi jangan salah untuk curhat atau sharing dengan orang yang salah, jangan gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita sharing dengan orang yang salah, dia akan memberikan jalan keluar yang salah kepada kita. Kita akan melakukan hal yang salah juga dalam hidup kita, membuat keputusan yang salah yang akan kita sesali ke depannya gitu loh. Jadi makanya jangan terlalu banyak bicara kepada manusia gitu loh. Harusnya kita lebih banyak bicara kepada Tuhan gitu loh. Kalau kita punya pergumulan, punya permasalahan, nah kita harusnya datang terlebih dahulu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, jadi di sini kita akan lihat kembali bagaimana sih kita harus punya hati yang menyembah kepada Tuhan gitu loh. Karena kan Tuhan itu mau kita datang kepada Dia bukan karena kita butuh gitu loh. Nah, paradigma yang salah gitu. Saya juga dulu sempat mengalami berpikir yang seperti itu gitu loh. Kalau kita datang beribadah, ya kan, kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu. Nah, itu yang salah gitu loh. Kita mengharapkan sesuatu supaya nanti saya seperti ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Jadi kita datang beribadah, kita datang kepada Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Nah, ini konsep yang salah. Padahal seharusnya kalau kita datang beribadah, kita datang menyembah Tuhan, kita datang menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Seharusnya kita itu datang dengan membawa membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu loh. Kita memberikan, jadi bukan mengambil gitu loh, bukan menerima, tapi kita memberi gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi konsep dari ibadah itu, konsep dari worship itu gitu loh. Kita itu memberi gitu loh, memberi kepada Tuhan. Jadi bukan mengambil, bukan menerima. Nah, seperti itu. Nah, jadi coba kita cek diri kita masing-masing gitu loh. Apakah selama ini kita beribadah itu, kita datang kepada Tuhan itu, kita menyembah Tuhan itu, kita berdoa atau kita baca Alkitab karena kita mengharapkan sesuatu? Coba cek diri kita gitu. Karena itu konsep yang salah sebenarnya. Karena kan Tuhan bilang kepada dalam firman Tuhan kan disampaikan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita gitu loh. Jadi yang pertama kita cari dulu gitu loh, cari dulu kerajaan Allah. Kita datang kepada Tuhan itu, nah sama seperti suatu kita sama orang tua kita gitu loh. Kita dengan orang tua kita.
Nah kalau kita menyenangkan hati orang tua kita, contohnya nih bagi anak sekolah yang masih sekolah, kalau kita dapat nilai yang bagus gitu loh, nah kita sampaikan kepada orang tua kita bilang, Pak, Ma, tadi saya di sekolah dapat nilai yang bagus, atau mungkin pas terima raport ya kan nilainya bagus gitu kan, dapat ranking gitu, dapat peringkat mungkin kalau nggak peringkat 1 sampai 5, nah seperti itu. Atau mungkin yang masih mahasiswa ya kan, dapat nilai yang bagus, dapat IPK yang bagus, nah seperti itu. Kan itu pasti menyenangkan orang tua kita gitu loh. Dan atau mungkin kita di rumah jadi anak yang baik, kita jadi anak yang rajin. Kita rajin membantu orang tua kita ya kan, memasak, membersihkan rumah ya kan, mengerjakan segala sesuatunya di rumah, menjadi anak yang baik gitu. Pasti orang tua kita sayang sama kita, dan kalau orang tua kita sudah sayang kepada kita, maka apapun yang dimiliki oleh orang tua kita itu akan dia berikan kepada kita gitu loh. Itu akan dia dengan senang hati orang tua kita akan berikan kepada kita gitu loh. Apalagi Tuhan gitu loh. Nah jadi ayo kita perbaiki cara berpikir kita dan konsep kita beribadah selama ini gitu loh. Kalau selama ini kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu dan mau mendapatkan sesuatu atau mau mengambil sesuatu dari Tuhan gitu loh. Ayo kita bertobat gitu loh. Sama-sama kita bertobat. Kita mohon ampun dan kita perbaiki gitu loh. Dan mulai kita datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Kalau kemarin saya dengar khotbahnya Pak Kris Manusama, dia bilang, kalau kamu mau datang beribadah, setting hatimu dan pikiranmu dari rumah, bahwa kamu mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Nah coba mulai dari sekarang, mari kita set pikiran kita atur pikiran kita. Ketika kita mau saat teduh, ketika kita mau beribadah, mau baik beribadah secara online ya kan, ataupun kita beribadah di gereja masing-masing ya kan, mari kita mulai setting pikiran dan hati kita. Apa yang mau kita persembahkan, apa yang mau kita berikan hari ini kepada Tuhan, apa yang mau kita buat supaya Tuhan senang dengan kita saat kita beribadah nanti. Mari kita mulai set gitu loh, setting pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita jangan punya konsep yang salah dalam beribadah. Karena Tuhan pasti akan berikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita inginkan gitu loh. Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Jadi bagian kita adalah mari kita menyenangkan hati ke Tuhan gitu loh. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagi Dia gitu loh. Kita buat Dia senang. Kita buat Dia beria-ria dengan hidup kita. Maka apapun yang Tuhan miliki, itu akan Tuhan berikan bagi kita gitu loh. Nah, bahkan di luar dari apa yang kita pikirkan. Seperti firman Tuhan bilang bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita lihat gitu loh. Nah, apa yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan berikan semuanya bagi kita. Dan Tuhan kalau memberi, pasti memberi yang terbaik. Tuhan tidak pernah beri yang biasa-biasa saja bagi kita gitu. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, jadi ayo kita kembali gitu loh. Kembali bagaimana kita punya hati yang menyembah, hati yang merindukan gitu loh. Merindukan Tuhan gitu. Bagaimana sih rindu itu seperti apa sih gitu loh? Maksudnya gimana sih kerinduan kita kepada Tuhan itu seperti apa sih gitu loh? Coba mungkin kita kalau yang anak perantauan ya kan, yang mungkin kita ngekos jauh dari orang tua, apalagi pada masa-masa sekarang ini kan kita jauh dari orang tua dan kita tidak diperkenankan untuk pulang kampung mungkin ya kan, bagi yang bekerja atau mungkin yang masih kuliah yang tidak boleh balik ke kampung dulu, karena apalagi kalau di Jakarta kan itu masih ada masa PSBB kan. Nah, di Medan juga kita kan terbatas gitu loh. Tidak boleh sembarangan juga. Kayak saya juga mau pulang kampung aja pun kan harus izin dulu gitu loh, tanya dulu ke orang tua, dan saya juga harus rapid dulu dari rumah gitu, dari Medan gitu loh, supaya saya pulang juga saya tidak membawa penyakit bagi orang-orang yang nanti di rumah saya. Dan juga orang tua juga harus minta izin juga sama orang yang di kampung gitu loh, boleh nggak kita pulang. Nah seperti itu, jadi terbatas. Nah kalau umpamanya kita sudah lama nih nggak ketemu sama orang tua kita, atau mungkin yang pacaran nih, yang mungkin sudah punya pacar ya kan, udah lama nggak ketemu sama pacarnya, pasti kan ada namanya rasa rindu, ada rasa kangen gitu loh, pengen jumpa gitu loh. Nah jadi sewaktu kita punya rasa rindu itu kan pasti kita kan, aduh gimana caranya supaya saya bisa bertemu ya, apa yang harus saya lakukan, dan nanti kalau saya ketemu saya mau kasih apa ya, saya mau kasih hadiah apa ya, apa kira-kira yang dia sukai. Nah
Untuk manusia aja kita berpikir seperti itu gitu loh. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa suatu kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan, membawa persembahan yang terbaik. Apa kira-kira ya yang Tuhan sukai ya? Apa kira-kira yang buat hati Tuhan senang ya? Kenapa kita tidak berpikir seperti itu gitu loh? Makanya saya bilang tadi, ayo kita mulai setting hati kita, dan mulai kita berpikir saat kita mau datang saat teduh, saat kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mulai pikirkan, apa ya kira-kira yang mau saya persembahkan kepada Tuhan? Saya mau berikan apa ya hari ini ya? Bagaimana ya caranya supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan hari ini? Nah, seperti itu. Mari kita kembali kepada hati yang seperti itu. Dan juga kita belajar dari satu ayat firman Tuhan. Kita boleh baca di kitab Roma. Di kitab Roma, ntar saya lihat dulu ayatnya. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama di Alkitab kita, di kitab Roma pasal Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini dibilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, jangan jadi orang yang pasif gitu loh. Maksudnya datang beribadah ya kan, dengar, itu kan, akhirnya tidur. Ada nggak yang beribadah seperti itu? Coba. Ada nggak yang pernah datang beribadah ya kan, dengar, terkantuk-kantuk, apalagi mungkin kena AC ya kan, dingin. Jadi waktu pendetanya ngomong ya kan, kayak Nina boboin kita gitu loh, tertidur. Ada nggak seperti itu? Nah, kita kalau beribadah itu harus aktif dong gitu loh, harus bersemangat gitu loh. Kita harus aktif. Kalau kita nyanyi ya nyanyi gitu loh. Kalau kita berdoa ya berdoa. Kalau kita menyembah Tuhan ya menyembah Tuhan gitu loh. Jadi jangan jadi orang yang pasif gitu loh. Mari kita menjadi persembahan yang hidup gitu loh. Yang hidup itu seperti apa? Hidup itu kan bergerak gitu loh. Bukan diam, nggak pasif. Jadi jangan duduk bersandar ya kan, dengerin lipat tangan lagi ya kan, melihat semua yang ada di depan ya kan, yang semuanya, yang WL-nya, singernya, pemain musiknya, semuanya bergerak di depan, cuma dilihat aja, dipelototin, nakut-nakutin yang di depan gitu loh. Nah, jadi mari kita datang beribadah dan kita menjadi orang yang hidup, yang aktif gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya selain sebagai persembahan yang hidup, nah kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus gitu loh. Jadi kita harus menjaga juga kekudusan tubuh kita gitu loh. Kekudusan tubuh kita. Jadi kita datang kepada Tuhan itu karena kan Tuhan bilang kan tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi kita juga harus menjaga kekudusan tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita gitu loh. Mulut kita jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak kudus gitu loh. Karena kan jangan dari mulut yang sama keluar kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak kudus gitu loh. Kenapa? Karena ya sebaiknya kita mengeluarkan kata-kata yang yang berkat bagi orang lain dari mulut kita gitu loh. Jangan dengan mulut kita membuat orang lain jadi kita bisa membunuh orang lain dengan perkataan kita, dengan lidah kita. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus menjaga juga kekudusan tubuh kita. Nah, kemarin juga pernah kita bahas di beberapa bulan yang lalu waktu ada tamu narasumber kita, suami istri ya kan, kita bicara tentang jodoh yang dari Tuhan ya kan. Nah, mereka menyampaikan bahwa punya kesaksian bahwa suatu mereka sebelum menikah dan mereka berpacaran, mereka berkomitmen untuk punya hubungan, mereka benar-benar menjaga kekudusan tubuh mereka, di mana mereka sampaikan bahwa no pegang-pegang, no kiss, no sex before married. Jadi semua itu tidak boleh kita lakukan sebelum menikah. Kenapa? Karena tubuh kita ini bukan milik kita gitu loh. Jadi jangan kita biarkan tubuh kita ini menjadi tidak kudus gitu loh. Nah, kenapa? Karena tubuh kita ini bukan milik kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus gitu loh. Jadi kita miliknya Yesus sepenuhnya.
Nah, jadi kalau kita menjadi miliknya Yesus, menjadi milik orang lain, jangan biarkan orang yang tidak berhak atas kita untuk melakukan hal yang tidak sopan bagi kita gitu loh. Makanya bagi kita yang anak gadis nih, yang perempuan-perempuan, adik-adikku semuanya, yang anak gadis semuanya, tolong mari kita jaga tubuh kita gitu loh. Jangan biarkan sembarangan orang untuk menyentuh kita. Nah, jadi jangan biarkan sembarangan orang menyentuh kita. Nah, jadi kita juga harus menjaga diri kita dari penampilan kita, cara kita berpakaian gitu loh. Nah, itu penting sekali cara kita berpakaian. Saya beberapa kali dengar khotbah tentang etika dalam berpakaian ya kan. Baik pendeta laki-laki, baik pendeta perempuan menyampaikan gitu loh, bahwa kita sebagai perempuan harus benar-benar menjaga cara kita berpakaian. Jadi kita sendiri yang menentukan diri kita berharga atau tidak dari cara kita berpakaiannya. Nah, kalau kita punya gaya berpakaian yang tidak sopan gitu loh, ya terbuka sana terbuka sini ya kan, atau mungkin pakaian yang belum jadi juga kita pakai, atau yang kurang bahan kita pakai, akhirnya orang juga menilai kita bahwa kita perempuan yang ya murahan gitu loh. Nah, seperti itu. Maaf kalau saya bilang seperti itu. Nah, jadi cara kita berpakaian itu juga menentukan orang menghargai kita atau tidak gitu loh. Kita yang menentukan nilai diri kita gitu loh. Jadi kalau kita mau dihargai, kita mau dihormati, mari kita juga menjaga cara kita berpakaian. Nah, saya juga pernah dengar dari Bu Heni ya kan, khotbahnya Bu Heni menyampaikan bahwa kita kalau perempuan ya kan, nih yang berpacaran, yang sudah punya pacar ya kan, yang lagi punya hubungan. Nah, kalau kamu pergi dating, kalau kamu pergi berpacaran, jagalah cara kamu berpakaian. Jangan gara-gara pakaian kamu yang tidak sopan, akhirnya ya kamu pun akhirnya diperlakukan dengan tidak sopan gitu loh. Jadi kita yang menentukan diri kita berharga atau tidak, dan kita juga yang menentukan diri kita akan dihargai atau tidak. Jadi bagi adik-adikku semuanya yang perempuan, yang gadis-gadis, pakailah pakaian yang sopan dan hargailah dirimu gitu loh, supaya orang juga menghargai kamu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menjaga kekudusan kita, tadi dibilang, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus menjaga ya tubuh kita. Kita datang kepada Tuhan, membawa persembahan kita, membawa tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah suatu kita datang kepada Tuhan dan kita menjadi persembahan yang hidup, dan kita pastikan diri kita kudus ya kan. Kita pastikan diri kita kudus dan kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Dan apalagi hati kita gitu loh. Nah, benar enggak di dalam hati kita itu kita membuat Tuhan itu adalah satu-satunya. Tuhan itu satu-satunya pribadi yang benar-benar kita rindukan, yang benar-benar kita inginkan. Dia menjadi segalanya dalam hidup kita. Makanya tadi dibilang di lagu itu ya kan, semuanya tentang Tuhan gitu loh. It's all about Jesus gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita punya hati yang menyembah kepada Tuhan, yang lain itu sudah tidak penting gitu loh. Yang lain itu sudah ya semuanya itu tidak lebih penting dari apa yang dari hubungan kita dengan Tuhan, dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, karena kita melihat bahwa Tuhan itu segalanya gitu. Tuhan itu hal yang perlu kita miliki, yang perlu kita kejar, yang perlu kita dapatkan gitu loh. Jadi di hati kita itu penuh dengan keinginan dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan gitu loh. Nah, mari kita cek hati kita gitu loh. Apakah di dalam hati kita pada masa-masa sekarang ini udah dicemari oleh hal-hal yang lain? Mungkin kita tidak lagi berpikir tentang Yesus adalah segalanya. Oh, saya punya ini kok, saya bisa ini. Oh, gaji saya segini, saya bisa lakukan ini. Oh, teman saya banyak. Oh, ini saya banyak. Ini semua banyak. Nah, apakah kita sudah seperti itu gitu loh? Masihkah kita membuat Yesus sebagai yang pribadi yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kita? Masihkah kita merindukan, punya hati yang rindu kepada Tuhan gitu loh, punya hati yang menginginkan Tuhan itu lebih gitu loh? Masihkah kita punya hati yang seperti itu gitu loh? Makanya kan dibilang di lagu itu, I'm coming back to the heart of worship gitu. Nah, karena
eh, kita harus kembali kepada penyembahan itu gitu loh. Karena itu adalah penyembahan itu sesuatu yang ya kalau saya bilang ya sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting gitu loh bagi kita gitu loh. Itu sesuatu yang menjadi kebutuhan kita gitu loh. Karena yang Tuhan butuhkan dari kita itu adalah penyembahan kita gitu loh. Nah, makanya dari perjanjian lama, dari kitab perjanjian lama untuk kita beribadah itu sudah diatur dengan sedemikian rupa, dengan detail gitu loh. Apa yang harus kita persembahkan, apa yang harus kita bawa ketika kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana caranya gitu loh. Binatang-binatang apa yang harus kita persembahkan itu di kitab perjanjian lama, di kitab bilangan, di kitab keluaran itu disampaikan gitu loh. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan gitu loh. Nah, itu diatur dengan detail gitu loh. Nah, makanya Tuhan itu sangat concern sekali dengan penyembahan gitu loh. Jadi karena hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita gitu loh, penyembahan kita. Itulah cara kita untuk bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan gitu loh. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan kita. Jadi itu sesuatu yang penting gitu loh. Itu sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga gitu loh. Jadi kalau kita tidak melihat ini sesuatu yang penting, kita tidak melihat ini sesuatu yang berharga gitu loh. Nah, coba kita koreksi lagi diri kita gitu loh. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan dengan semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita ya kan. Tuhan sudah berikan kepada kita kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan bahkan Tuhan sendiri mengorbankan putranya satu-satunya untuk menebus kita gitu loh. Untuk kita bisa kembali lagi punya hubungan dengan Tuhan. Nah, intinya cuma satu, Tuhan mau kita menyembah Dia gitu loh. Sama seperti suatu bangsa Israel berada di tanah Mesir, dan Tuhan bilang kepada Musa untuk membawa umatku untuk keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk beribadah gitu loh. Untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan juga sewaktu kita sudah jatuh ke dalam dosa gitu loh, kita tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan, hubungan pribadi lagi dengan Tuhan. Bapa mengirim kembali Yesus Kristus supaya apa? Supaya kita kembali punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Intinya Tuhan melakukan segala sesuatu gitu loh untuk kita bisa menyembah Dia gitu loh. Karena yang Tuhan inginkan dari kita yaitu penyembahan kita gitu loh, hanya penyembahan kita. Jadi kalau untuk penyembahan aja kita tidak bisa lakukan, ya ayo dong gitu loh. Masa sih gitu loh, dengan semua yang sudah Tuhan korbankan, dengan semua yang sudah Tuhan berikan, dengan semua yang sudah Tuhan lakukan buat kita, dan bagian kita hanya untuk menyembah Tuhan, itu pun tidak bisa kita lakukan, keterlaluan gitu loh kita gitu loh. Nah, jadi mari kita cek diri kita, mari kita koreksi diri kita. Dan kalau kita sudah lalai dalam hal ini, kalau kita sudah jauh dari hal ini dan kita sudah tidak melakukan penyembahan kita, mari kita kembali punya hati yang menyembah kepada Tuhan gitu loh. Karena hanya itu yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan dari kita masing-masing. Tuhan mau gitu loh. Tuhan rindu kita datang kepada Dia dengan penyembahan kita, mengatakan ucapan syukur kita bagi Dia. Nah, bagaimana sih cara kita menyembah Tuhan? Ya kita boleh belajar ya mungkin dari apa yang dilakukan oleh di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru, atau mungkin kita pasti tahu gimana caranya supaya kita bisa punya hubungan pribadi dan penyembahan yang ini kepada Tuhan, yang intim dengan Tuhan gitu loh. Nah, kalau saya biasanya saya datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, saya ucapkan terima kasih gitu loh, untuk apa yang Tuhan kerjakan, untuk apa yang Tuhan berikan, bahkan untuk masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang sulit, masa-masa yang hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pun kita ucapkan terima kasih Tuhan untuk hal ini, sekalipun itu tidak kita inginkan, itu tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar untuk mengucapkan terima kasih gitu loh, dan miliki waktu yang spesial dengan Tuhan gitu loh. Nah, karena saya paling sangat suka sekali untuk bernyanyi. Saya suka nyanyi dan saya suka menyembah Tuhan gitu loh. Nah, jadi
Dulu saya sebelum masa-masa dulu saya sampai merasa sayang memori saya kalau saya gunakan untuk menghafal lagu-lagu sekuler gitu. Saya merasa sayang sekali memori saya pergunakan untuk menghafal lagu-lagu sekuler. Kenapa? Karena saya cuma berpikir saya menyanyikan lagu-lagu rohani, hal-hal yang berbau rohani semua gitu loh. Sampai dulu saya nggak pernah tahu gitu loh lagu-lagu sekuler gitu. Kalau orang bilang lagu ini penyanyinya ini lagu begini, ini lagu terbaru lagi hits. Kadang-kadang saya juga kayak ketinggalan informasi gitu loh. Jadi nggak tahu apa-apa gitu. Tapi memang saya merasa bahwa saya merasa sayang sekali kalau memori saya pergunakan untuk menghafal lagu tersebut. Dan coba kalau kita renung-renungkan gitu kan, kalau kita menyanyikan lagu-lagu sekuler ya kan, kita resapi juga ya kan, kita nikmati juga. Bahkan lagu-lagu yang patah hati, lagu-lagu yang putus asa gitu loh, kita jadinya ikutan putus asa gitu loh. Makanya kan kita tidak boleh ya kan, bukan saya larang juga ya, tapi sebaiknya kita juga tidak menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita jadi putus asa, membuat kita jadi patah hati, membuat kita jadi tidak bersemangat gitu loh. Jangan gitu loh. Kenapa? Karena itu akan secara tidak kita sadari akan mempengaruhi hati kita dan pikiran kita gitu loh. Nah, jadi kalau lagu-lagu dunia aja, lagu-lagu sekuler aja bisa kita nikmati, bisa kita seperti terhanyut dengan lagu tersebut gitu loh. Kenapa dengan lagu rohani kita tidak bisa nikmati gitu loh? Ayo gitu loh. Padahal kan kalau kita nyanyikan lagu rohani, itulah kita nyanyikan buat Tuhan gitu. Kita persembahkan buat Tuhan. Kita senandungkan buat Tuhan. Kita seperti lagi memuji Dia gitu loh. Nah, kita seperti lagi menyatakan tentang semua kebaikannya, tentang semua yang dilakukan gitu loh. Nah, sama seperti waktu kita menyampaikan pujian kita kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita kasih, kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita. Saat kita menyampaikan betapa kita menyayangi dia, mereka juga pasti akan senang gitu loh. Mereka pasti akan wow gitu loh. Siapa sih yang tidak senang kalau dipuji? Siapa yang tidak senang kalau dibilang kalau kita sayang sama dia, kalau kita cinta sama dia, apalagi Tuhan gitu loh. Saat kita datang kepada Dia dan kita bawa semua ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk pekerjaanku Tuhan, untuk orang tuaku, untuk sekolahku, untuk temanku, untuk ini Tuhan, untuk sepatu baru. Untuk hari ini Tuhan, aku kehujanan, terima kasih Tuhan. Semua gitu kita bilang, baru kita bilang Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Baru kita bilang lagi Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, aku sayang Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Kita ungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Masa sih Tuhan tidak senang dengan apa yang kita persembahkan, dengan apa yang kita berikan? Nah, ayo kita kembali lagi ke situ gitu loh. Kita punya hati yang menyembah Tuhan gitu loh. Kembali lagi kita kepada hati tersebut. Supaya apa? Supaya hidup kita juga dipulihkan, diperbaharui, dan tanpa kita sadari hati kita juga akan dipulihkan gitu loh. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita gitu loh, tanpa kita sadari gitu loh. Nah, jadi ayo kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, bangun kembali apa yang sudah mungkin sudah kita lewatkan, yang sudah kita lupakan, yang sudah kita abaikan selama ini. Mari kita kembali lagi punya hati yang menyembah Tuhan gitu loh. Nah, jadi adik-adikku semuanya, anak-anak muda semuanya, jangan hanyut dengan apa yang kita nikmati saat ini. Jangan terlena, jangan terbawa arus, jangan terikut tren, jangan terikut mode, jangan terikut jangan terikut kekinian apa segala macam, jangan gitu loh. Kenapa? Karena kita ada saat ini, kita ada di dunia ini semua karena ada tujuannya gitu. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Mari kita temukan tujuan kita itu gitu loh. Tujuan Tuhan menaruh kita di dalam dunia ini itu untuk apa? Mari kita temukan itu gitu loh. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita boleh kita genapi. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui gitu loh?
rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, karena Tuhan akan menyatakan gitu loh isi hatinya kepada kita kalau kita dekat dengan Dia. Nah, bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Yaitu tadi, kita punya hubungan pribadi dengan Dia. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Miliki saat teduh, baca firman-Nya, ya kan? Punya waktu-waktu doa, dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita tidak keluar dari panggilan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita masing-masing. Jadi adik-adikku semuanya, anak-anak muda semuanya, boleh kita ikuti tren, tapi jangan hanyut dan jangan kita terlena dengan itu, dan jangan hal itu semua membuat hubungan kita dengan Tuhan jadi terpisah. Nah, seperti itu. Nah, jadi mari kita kembali kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kita perbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalaupun selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, kembali hati kita, perbaiki hati kita supaya kita kembali lagi punya hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan kalau kita punya masih punya hobi dengar lagu-lagu sekuler, it's okay, tapi jangan gara-gara lagu sekuler, jangan gara-gara menghafal lagu sekuler, ya kan, kita tidak punya waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena lagu itu sesuatu yang sangat mempengaruhi gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita dengar musik aja, dengar lagu yang enak gitu, tanpa kita sadari kita akan mulai ikut. Pertama kita mungkin cuman gini-gini gitu, kita itu mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita, hati kita gitu loh. Nah, dan tanpa kita sadari nanti kita malah jadi terikut dan terlena dengan lagu tersebut. Makanya hati-hati gitu loh, hati-hati dengan lagu yang mau kita dengarkan gitu loh. Maksudnya hal yang tidak berguna nggak usah deh gitu loh. Mari kita mulai mendengarkan hal-hal yang berguna, melakukan hal-hal yang berguna, dan juga menyanyikan hal-hal yang berguna gitu loh. Nah, jadi perbanyak mendengarkan lagu-lagu rohani, ya kan. Isi pikiran kita, isi hati kita dengan lagu-lagu rohani, dengan hal yang berbau rohani, dan bergaullah dengan orang-orang yang punya kapasitas iman yang minimal sama dan kalau bisa lebih dari kita, supaya mereka boleh menasihati kita, boleh mengajari kita. Dan jangan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan gitu loh. Tapi mari kita bergaul dengan orang-orang yang akan mendukung iman kita, mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan membawa kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Jadi bagi adik-adikku semuanya, anak-anak muda semuanya, tetaplah berkarya, tetaplah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kembalikan hatimu kepada Tuhan, dan milikilah hati yang menyembah kepada Tuhan dan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan dirinya kamu kalau bangun pagi itu yang pertama dilakukan adalah bukan cek handphone, tapi yang pertama kamu lakukan adalah cek hubungan kamu dengan Tuhan dan mulai datang kepada Tuhan. Jadi ayo coba, siapa yang bangun pagi yang pertama dilihat handphone? Rata-rata pasti kan. Begitu bangun pagi, hal yang pertama dilihat adalah handphone, ya kan? Apa yang dicek? WA, IG, ya kan? FB, segala macam medsos, ya kan, dia cek. Nah, akhirnya terlupa. Jadi seharusnya kita bangun pagi itu yang pertama kita lakukan adalah thank you God. Terima kasih untuk hari ini. Dan setelah itu kita baca Alkitab, kita punya saat teduh dan kita berdoa supaya hari itu kita punya kekuatan untuk melalui hari tersebut dan penyertaan Tuhan sempurna atas kita di sepanjang hari tersebut. Dan mulai doakan hal-hal yang mau kita kerjakan di hari tersebut, doakan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati kita, doakan keluarga kita. Jadi mari kita kembali kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kembalikan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati kita ini miliknya Tuhan. Hati kamu bukan milik kamu. Hati kita ini semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Amin, anak muda semuanya, adik-adikku semuanya. Jadi anak muda yang kuat, jadi anak muda yang punya hati yang menyembah, jadi anak muda yang menjaga kekudusan, yang radikal bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, supaya
hidup kalian nanti semuanya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian, menjadi berkat bagi keluarga kalian, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebelum kita akhiri acara